Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang lebih dikenal dengan The Smiling General atau dikenal dengan senyuman yang menakutkan pada saat itu. Karena kalau mengkritik ya pasti menghilang itu antara mati atau tidak bisa kita ketahui. Nah, Orde Baru merupakan suatu orde pemerintahan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam sistem setiap aspek kehidupan. Nah, slogan ini diperoleh atau dimunculkan Orde Baru karena apa? Karena masyarakat pada saat itu tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Soekarno yang tidak menurut mereka atau menurut masyarakat pada saat itu tidak menerapkan Pancasila. Dengan cara apa Orde Baru bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Ya dengan cara mencoba merayu untuk menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, periodenya dari pemerintahan Presiden Soeharto ini 1966 sampai 1998. Nah, yang sangat unik bagi pembahasan kali ini, Soeharto atau Presiden Soeharto dianggap sebagai dalang runtuhnya Orde Baru atau masa pemerintahan Soekarno dengan cara paksa atau dengan kudeta pada saat itu. Nah, selang beberapa tahun kemudian, Presiden Soeharto juga diturunkan melalui demo-demo besar dengan cara paksa. Nah, ya apa yang bisa kita pelajari bahwa apa yang kita lakukan pada saat dulu atau masa lampau itu bisa terjadi pada diri kita di masa yang akan datang, dan itu pernah dialami oleh Presiden Soeharto. Pada masa beliaunya ini juga, Freeport itu menjadi perusahaan asing pertama yang menanamkan modal di Indonesia, yang memiliki kontrak kerja seumur hidup dan tidak bisa diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Nah, pada masa Pak Soeharto inilah Freeport muncul dan mulai mencakarkan tujuan-tujuan mereka untuk mengeruk hasil bumi di bumi Cendrawasih, tambang emas yang begitu sangat besar sekali. Padahal yang perlu kalian ketahui, pada saat pertama kali menanamkan modal, mereka hanya ingin menambang nikel, bukan emas. Dan selain itu, diskriminasi sosial, baik etnis tertentu, itu menjadi sangat kental pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Dan pertanyaannya, apakah ada hal yang baik pada pemerintahan Orde Baru atau hanya yang seram-seram saja? Pasti jelas ada hal-hal yang baik pada masa pemerintahan Soeharto. Terus apa hal baiknya? Kalau ditanya, hal baiknya adalah radikalisme pada masa pemerintahan Soeharto itu tidak ada sama sekali, ada tetapi tidak berani menampakkan diri, apalagi berusaha untuk menghapus namanya Pancasila, seperti golongan-golongan radikalisme yang ingin mengubah Pancasila atau undang-undang pada saat masa Orde Baru itu. Mereka berani muncul ke permukaan atau berani muncul mengungkapkan pendapat, ya bisa dipastikan mereka akan hilang. Maka tidak ada sama sekali gerakan-gerakan radikalisme yang menuntut untuk mengubah Pancasila pada saat itu. Mereka takut semua terhadap Soeharto. Nah, berikut adalah latar belakang terjadinya Orde Baru. Yang pertama diawali dengan gerakan 30S 1965. Negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan presiden semakin lemah seperti yang saya jelaskan tadi. Maka muncullah surat 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno pada saat itu, yang menunjuk Soeharto sebagai Presiden RI kedua yang dikenal dengan nama Super Semar. Apakah benar isinya seperti itu? Sama sekali tidak ada yang mengetahui, hanya Presiden Soeharto dengan Presiden Soekarno dan ajudannya yang sekarang sudah meninggal, ajudan dari Soekarno pada saat itu. Terus kalau yang ada di Museum Indonesia itu apakah asli, Pak Tian? Enggak, itu hanya salinan. Salinan itu belum tentu asli, maka dari itu isi dari surat Super Semar itu masih diragukan isinya pada saat ini. Terus isinya gimana, Pak? Apakah itu benar? Tidak bisa dibuktikan apakah itu benar atau enggak. Yang pasti surat yang ada di
Museum Nasional itu adalah surat yang disalin kembali atau bukan surat asli yang bertanggal pada 11 Maret 1966 pada saat itu. Nah, terus yang asli seperti apa, Pak? Nah, konon katanya para sejarawan itu melakukan penelitian yang merujuk bahwa Soeharto diberi mandat oleh Presiden Soekarno hanya untuk mengamankan saja, bukan untuk menjadi seorang presiden. Akan tetapi, penafsiran dari Presiden Soeharto saat itu menganggap bahwa dirinya sekarang kedudukannya lebih tinggi daripada seorang presiden. Maka dari itu, dengan surat tersebut Soeharto menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno dengan dukungan dari masyarakat pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden RI kedua pada 22 Februari 1967 melalui ketetapan MPRS nomor 15 garis miring MPRS garis miring 1966 dengan sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967. Sedangkan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir dan digantikan oleh masa reformasi. Dan siapa presiden pada saat itu yang menggantikan Presiden Soeharto? Yaitu Bapak Profesor pesawat kita, yaitu Pak Habibie. Nah, beberapa pencemaran terhadap Pancasila masa Orde Baru. Pemerintah sangat otoriter dalam melaksanakan demokrasi yang semu dan cenderung lebih sentralistik. Nah, itu bisa kalian baca, adalah membangun citra pemerintah Orde Baru yang Pancasilais meski semu demi kepentingan politik. Oleh pemenataran P4 Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila ditanamkan indoktrinasi dengan tujuan hendak memberikan dukungan kepada pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, terjadi ketidakadilan politik, yaitu menyelewengkan pemilu dengan sistem 3 partai yang terbatas dan ada sistematisasi untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan Orde Baru pada saat itu. Nah, cara rekayasanya gimana? Untuk selalu dimenangkan adalah partai mereka, yaitu Golkar, agar mereka selalu menguasai pemerintahan, DPR dan MPR. Dengan menguasai DPR dan MPR, maka selalu yang ditetapkan adalah Presiden Soeharto sebagai presiden lagi dan lagi dan lagi. Yang ketiga, ketidakadilan Orde Baru dalam bidang ekonomi. Meskipun dengan program pembangunan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun untuk melanggengkan pemerintahan kontinunya atau masa pemerintahan kepresidenannya yang tak terbatas dengan terus Orde Baru dengan mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan. Loh, itu berarti bagus dong, Pak. Pertanyaannya kan pasti seperti itu. Ya, bisa kalian lihat sendiri perkembangan Jawa dengan pulau-pulau lain apakah setara atau tidak. Karena apa? Karena pusat dari Repelita itu masih cenderung ke Jawa sentris, Pulau Jawa. Sedangkan ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya sama sekali tidak tersentuh namanya pembangunan. Maka jangan heran ketika kalian ada di Jawa itu banyak sekali fasilitasnya, sedangkan di daerah-daerah pelosok yang lain pasti sangat jarang fasilitasnya. Yang keempat adalah pelanggaran HAM seperti ada kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, buruh yang dibunuh, wartawan Udin yang menyebarkan atau yang memberitakan korupsi, dan yang paling terkenal adalah Wiji Tukul. Nah, mereka itu diapain toh? Ya, kita tidak tahu. Marsina dibunuh ketika dia demo untuk memperjuangkan buruh. Wartawan Udin dibunuh karena menyuarakan tentang korupsi. Terus apa lagi? Wiji Tukul dibunuh juga karena menyuarakan tentang pemerintahan pada saat itu. Wiji Tukul kemana? Apakah sudah meninggal atau enggak? Tidak diketahui sekarang keberadaannya, ataukah masih hidup atau sudah meninggal. Yang kelima adalah kasus kolusi nepotisme. Wah, luar biasa sekali pada masa pemerintahan Presiden kedua kita ini. Karena apa? Semua proyek yang ada di Indonesia itu semua dibagikan rata kepada koloni-koloninya atau para pengikut-pengikut Presiden Soeharto pada saat itu. Maka korupsi berjemaah,
kolusi berjemaah, nepotisme berjemaah itu selalu ada pada pemerintahan Soeharto pada saat itu. Maka tidak heran ketika kita melihat bahwa keluarga Cendana atau keluarganya Presiden Soeharto itu sangat kaya raya sekali, karena banyak kasus korupsi yang menyangkut para keluarga-keluarga dari mantan presiden kita ini. Terus hasilnya apa? Ya hasilnya kita punya utang banyak besar sekali pada saat itu, menjadikan kita krisis moneter, nilai rupiah anjlok, banyaknya demo, banyak buruh yang dipecat, banyak orang pengangguran, dan itulah yang menyebabkan adanya reformasi. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Silakan kalian dalami pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian nanti ada presentasi menggunakan Google Form yang akan saya sharekan, dan di situ ada inti dari pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian bisa mengetahui secara pasti inti dari materi-materi dari yang saya bicarakan atau saya jelaskan. Oke, saya rasa cukup. Salam sehat selalu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jika kalian hari ini atau baru sakit, semoga silakan lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas kembali. Salam sehat selalu, Gamelan Indonesia, dan jangan lupa Viva Republik Indonesia Merdeka. Sampai jumpa kembali.